Dikasihlah semir sepatu buat ini, buat abang, katanya buat modal nyambung hidup. Namanya kita buta huruf ya, nggak bisa baca. Bilang SD itu nggak lulus mas. Nyemir sepatu kan nabung ya, karena waktunya nyemir sepatu bukan sebentar. Perjalanan hidup aku tuh waktu dulu tuh nyemir itu sampai 15 tahun udah keliling. Itu kita pergi tanpa ongkos dulu mas. Sisihin uang itu saya tabung terus, kadang kan satu hari dapat 200, 100, kadang 300, itu saya tabung uangnya. Berhubung saya mikir untuk masa tua nanti kan, jadi udahlah saya tabungin terus. Ya pada akhirnya kita buka kayak lele itu, ternak lele. Dari hasil dari lele saya udah ada tanah juga, udah ada. Terus kemarin sempat bangun rumah juga. Lele ini kan kita udah banyak pemesanan juga dari warung-warung, dari mana-mana gitu. Bahkan dari luar Jawa juga pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri. Saya tinggal di Lampung Selatan, Karanganyar, Kecamatan Jati Agung. Saya mempunyai usaha lele. Saya juga termasuk dibilang SD itu nggak lulus, mas. Sekolah di SD dulu itu ibaratnya itu nggak pernah naik gitu. Terpaksa dinaikin sama guru juga sampai kelas 2 dulu. Terus singkat cerita kan kita langsung coba pergi merantau. Jadi disitulah kita kenal tukang semir sepatu di Pelabuhan Merak dulu tuh. Jadi saya tuh udah merasa bingung nyari uang tuh kayak mana ya, udah lapar banget, mau minta sama orang kita malu. Jadi saya pergilah ke anak itu, saya tanyain kenapa kamu gosok sepatu orang. Ya memang ini bang kerjaan saya. Nah dikasihlah semir sepatu buat ini, buat abang, katanya buat modal nyambung hidup. Jadi ya udah saya gunakanlah itu untuk nyemir kemana-mana. Dan pada akhirnya waktu itu saya coba nabung dari semir sepatu itu. Kadang kan namanya penghasilan itu kan nggak nentu ya, kadang kayak dapat 100, 200, itu saya kumpulin terus setiap hari waktu itu. Nah sekarang ya alhamdulillah saya udah punya peternakan lele juga, punya usaha juga. Waktu itu saya dikasih semir tuh kan, saya pergi dari situ udah mulai melalang buana kan, udah ke Jakarta segala macam, Bogor, Depok, Bandung, bahkan sampai Jogja, Bali, semuanya udah dikelilingin gitu. Nah dari situ ya kita dapat semua ilmunya. Bingung, terus satu kebahagiaan kita tuh yang kita bangga bisa ngeliat gedung tinggi. Di kampung nggak ada ya? Di kampung nggak ada gedung tinggi, nggak ada, tentu nggak ada ya itu. Karena kalau di kampung itu kan hanya mayoritas kan petani gitu. Jadi karena kita juga belum pernah keluar kota waktu dulu kan, saking penasaran seperti apa sih hidup di luar itu. Kata orang kan banyak juga bilang keras, ya itu semua tergantung kita yang ngejalanin. Jadi kalau menurut saya dari pandangan ekonomi juga, banyak orang tentang keluhan ekonomi itu merasa sulit kata orang. Tapi kalau menurut saya sih itu sama aja, nggak ada susahnya. Itu tergantung dari diri kita sendiri. Buta huruf ya, nggak bisa baca. Ini huruf apa itu nggak tahu, kita pelongo aja kan. Nah tapi alhamdulillahnya waktu aku di lingkungan semir juga ketemunya orang baik. Nah disitulah aku kenal orang banyak yang mau
berbagi ilmu sama aku juga gitu. Terus tak simpan semua itu. Namun pada akhirnya aku dari Jakarta ada jenuh, ya aku coba pergi merantau ke daerah Bali. Itu masih usia-usia 13 tahunan. Jadi usia 13 tahun, Mm-mm. Bang Andre ini memutuskan untuk pergi dari rumah karena ingin melihat tetangga-tetangga, keluarga sukses kalau merantau ya. Iya, awalnya seperti itu. Awalnya seperti itu. Nah, terus ya kita coba kelola uang dari semir itu, ya kita tabung terus sampai beberapa tahun. Pada akhirnya kita buka ya usaha kayak gini, jualan lele juga gitu. Terus motivasi buat aku, buat warga di seluruh Indonesia, ya kita harus semangat, harus ikhtiar untuk berusaha. Dan juga kita untuk mengeluh itu, terlalu banyak mengeluh tidak baik. Sebenarnya dunia ini nggak ada yang susah kalau kita mau berusaha. Buktinya aja saya dulu tanpa sekolah pun saya bisa meraih itu semua. Tanpa punya pengalaman, tanpa punya modal juga nggak ada. Hanya keberanian saja. Yang penting cara kita bersosial sama orang itu sangat baik. Itu yang diperlukan orang. Ya kalau kita bersosial yang baik, insya Allah kita ketemu kawan yang bakal ngerangkul kita. Kejujuran itu paling utama dipakai. Mau seperti apapun warnanya, ya kita harus disyukurin, nikmatin gitu. Semua yang saya dapatin juga ya hasil jerih payah, termasuk titipan juga dari Sang Maha Kuasa. Jadi kita intinya harus belajar ikhtiar dan sabar, ikhlas menjalani semuanya.